Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Formatic Channel. Ya, ajang Piala Eropa kemarin sudah selesai ya, dan dimenangkan oleh tim Italia melalui laut adu penalti. Ya, sungguh sangat menyedihkan bagi tim Inggris ya. Mereka bermain di kandang sendiri, tapi akhirnya mereka tidak mampu merebut juara karena kalah dalam adu penalti. Ya, itu adalah bagian dari pembelajaran ya, bagian dari pembelajaran sebuah tim. Ya, mudah-mudahan Inggris bisa lebih baik lagi di Piala Dunia selanjutnya dan maupun Italia bisa mempertahankan gelarnya. Nah, secara top skor kemarin sudah dipilih. Kalau yang terpilih ialah Cristiano Ronaldo dengan mencetak 5 gol. Sebenarnya Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick itu sama-sama mencetak 5 gol. Hanya Cristiano Ronaldo diunggulkan karena dia melakukan 1 kali assist. Jadi yang menjadi top skor Piala Eropa 2020 adalah Cristiano Ronaldo. Nah, sedangkan pemain terbaik Piala Eropa 2020 kali ini ialah Gianluigi Donnarumma. Ya, kipernya Italia ini memang mempunyai performa yang cukup bagus ya, bisa dibilang, apalagi pertandingan final. Ya, perannya Donnarumma dalam Italia untuk merebut Piala Eropa kali ini sungguh besar ya, karena memang mereka merebutnya melalui adu penalti dan beberapa penendang Inggris berhasil ditepis oleh Donnarumma. Ya, luar biasa memang, akhirnya dia terpilih menjadi pemain terbaik Piala Eropa 2020. Nah, kita coba lihat dulu statistiknya ya. Statistik dari Piala Eropa kemarin seperti apa nih secara keseluruhan ya. Oke, kalau berdasarkan statistik di Euro Final Stage top team ini secara possession Spanyol di paling tinggi ya, karena dia possessionnya di angka 67,1%. Sedangkan peringkat 2 ialah Jerman di angka 58,8%, Italia di angka 54%. Secara aggregation ya, Wales peringkat pertama karena dia mendapatkan 9 kartu kuning dan 2 kartu merah. Switzerland 11 kartu kuning dan 1 kartu merah. Italia ternyata banyak juga pemainnya, itu 12 kartu kuning dan ya kartu merahnya nggak ada ya. Oke, kalau duel di udara ternyata Prancis yang lebih unggul, yaitu di angka 63%. Dan kedua ialah Belgia di angka 61,4% dan Belanda di angka 55,3%. Nah, ternyata memang Prancis ya yang banyak sering menang duel di udara. Oke, dari Super Game Spain lagi di angka 19,2 shooting per pertandingan. Italia peringkat kedua di angka 18,1 dan Denmark di peringkat ketiga di angka 15,3. Passing accuracy Spanyol juga lagi di angka 89,6%, Prancis di angka 89,4% dan Jerman di angka 88,8%. Nah, secara rating ternyata Belgia yang peringkat pertama ya di angka 6,85, kedua baru Italia dan ketiga baru Inggris di angka 6,84. Oke. Nah, kalau berdasarkan final stage top playernya ya, ternyata Patrick Schick peringkat pertama karena dia mencetak 5 gol dari 6 gol yang dilakukan negaranya, yaitu kontribusinya di angka 83%. Yang kedua ialah Portugal, dari 7 gol dicetak Portugal, 5 golnya dari Ronaldo di angka 70%. Nah, Lukaku dari 9 gol yang dicetak oleh Belgia, ternyata Lukaku mencetak 4 gol, yaitu di angka 44%. Oke, secara aggregation ternyata paling tinggi ialah pemain dari Swedia, M. Danielsson. Dia menerima 1 kali kartu kuning dan 1 kali kartu merah. Kedua ialah Krzysztof Polandia juga, dia mendapat 1 kali kartu kuning dan 1 kali kartu merah. Lalu yang ketiga ternyata England, cukup agresif ini pemain, ternyata dia 3 kali mendapatkan kartu kuning, Harry Maguire. Nah, bagaimana dengan Super Game? Ternyata yang tertinggi ialah David Olmo dari Spanyol yang angka 4,2 shooting per game. Yang kedua ialah Lewandowski dari Polandia mencetak 4 shooting per game. Dan yang ketiga ialah Ronaldo 3,8 shooting per game. Bagaimana dengan assist? Assist peringkat pertama ialah Zuber yang melakukan 4 kali assist dari Switzerland. Yang kedua ialah Spain dengan melakukan 3 kali assist, David Olmo. Yang ketiga ialah Luke Shaw dari Inggris dengan melakukan 3 kali assist. Nah, kalau secara rating ternyata pemainnya ialah yang paling tinggi ialah Cristiano Ronaldo 7,92. Dan Forsberg di angka kedua dengan 7,71 dari 4 kali penampilan. Dan terakhir ialah Paul Pogba Prancis, yaitu 7,64 dari 4 kali pertandingan. Oke, kita lihat final stage base 11 nya. Oke, kipernya sudah jelas ya, Donnarumma.
Strikernya juga ternyata Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick. Ya, tengahnya ini Temi Meunier ya. Dan pemain tengahnya Temi Meunier dari Belgia, Paul Pogba, Verratti juga oke. Forsberg dari Swedia. Ini Forsberg lumayan nih dari Swedia nih. Luar biasa nih permainannya Swedia Forsberg. Oke, dari back ialah Koval 7,3 Czech Republic, Maguire ya memang menjadi lini pertahanannya Inggris, Bonucci dan England yaitu Luke Shaw. Kiper sudah pasti Italia, Donnarumma ya. Memang luar biasa nih pertandingannya Donnarumma. Nah, kalau kita melihat statistik tadi ya, kalau top score udah jelas lah pasti Cristiano Ronaldo. Nah, cuman pemain terbaiknya ini kenapa bisa dipilihnya ialah Donnarumma. Padahal secara statistik juga nggak terlalu bagus ya. Setelah rating itu yang lebih tinggi ialah sebenarnya Cristiano Ronaldo. Tapi kenapa pemain Donnarumma ini yang terpilih yang menjadi pemain terbaik? Ya kalau menurut kami karena kontribusinya dia terhadap Italia memenangkan Piala Eropa ini sangat besar sekali. Karena pertandingannya dimenangkan oleh adu penalti ialah peran dari kiper yang sangat-sangat luar biasa, ketenangannya, padahal pemainnya juga ini masih muda tapi dia luar biasa sekali. Nah, pemain mudanya Inggris pun nggak berhasil menendangnya. Nah, itulah mengapa mungkin Donnarumma sebagai pemain terbaik Piala Eropa kali ini. Ya walaupun sebenarnya masih banyak pemain-pemain lagi yang bisa dibilang performanya cukup baik ya, terutama kayak Patrick Schick itu luar biasa kalau menurut kami karena dia berhasil mencetak 5 gol. Nah, dan bisa dibilang performa pemain Inggris pun juga luar biasa sebenarnya sampai final kemarin. Mereka sedikit sekali kebobolan dibanding dengan Italia ya. Memang ketika adu penalti ya 50-50 lah ya. Memang mental yang di situ yang bermain ya. Mungkin itu dibilang mental juaranya Inggris masih belum ada. Ini yang perlu dilatih sepertinya. Mental juara sangat-sangat berpengaruh ya. Italia bisa dibilang sudah beberapa kali juara Piala Eropa dan juga beberapa kali juara Piala Dunia. Ya menurut kami layaklah Donnarumma menjadi pemain terbaik Piala Eropa 2020 kali ini. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti analisa kami yang menggunakan statistik terhadap Piala Eropa kali ini. Walaupun tidak semuanya tepat, tapi memang prediksi ini dilakukan ketika kita melihat kondisi di lapangan, statistik dan beberapa faktor yang lainnya. Kontribusi kalian yang membuat kami tetap melaju untuk memberikan konten-konten mengenai statistik sepak bola. Mudah-mudahan kami bisa terus berkarya. Memang ada beberapa prediksi yang kurang tepat dari kami, tapi kami melakukan itu semua dengan faktor dari statistik dan faktor-faktor lainnya tanpa ada subjektivitas di sini, tanpa ada rasa mendukung negara mana. Karena kami mencoba untuk bersikap netral. Karena saya dukungnya Argentina, juara Copa America. Oke, terima kasih bagi kalian yang menyukai video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Maju terus sepak bola Indonesia. Adios.